Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Dunia antara Jerman versus Jepang yang berakhir untuk kemenangan Jepang dengan skor 1-2. Jadi Jepang merupakan tim kedua asal kawasan Asia yang berhasil meraih kemenangan di Piala Dunia sejauh ini, teman-teman. Karena satu hari sebelumnya Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina dengan skor akhir yang sama, yakni 1-2. Jadi para pemain Jepang membuktikan jika bermain mengandalkan taktik atau yang biasa saya katakan bermain secara taktis dan juga tidak banyak gaya, ya tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Dan juga kita bisa melihat bahwa level kesabaran dan juga ketenangan dari para pemain Jepang sangat luar biasa, teman-teman. Padahal Jerman menguasai jalannya pertandingan, Jerman juga bisa menciptakan banyak peluang, dan mereka justru unggul lebih dulu, tapi mental para pemain Jepang nggak down. Mereka tetap bersabar, mereka coba untuk bangkit, mereka bermain dengan tenang. Dan ketika pelatihnya itu Moriyasu ya, kalau nggak salah namanya, mengubah cara bermain Jepang di babak kedua dan juga mengubah formasi dari Jepang, maka disitulah kita bisa melihat para pemain dari Jerman kewalahan. Dan yang saya masih ingat kalau nggak salah, Jepang itu belajar untuk membuat liga dari Indonesia, kalau nggak salah tuh di pertengahan tahun 80-an. Tapi sekarang lihat mereka sudah di mana. Mereka sudah menjadi langganan lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak salah ini adalah Piala Dunia mereka yang untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut. Dan mereka sudah bisa mengalahkan tim-tim besar. Dan Indonesia juga sebetulnya bisa. Kenapa nggak bisa? Kita punya sumber daya juga yang bagus. Dan sekarang juga kita punya pelatih kelas dunia, Shin Tae-yong, di mana kita sudah melihat ada progres yang luar biasa bisa dia lakukan. Nah, apa salahnya kita support dia? Seperti yang selalu dia katakan, setiap pemain yang ingin main untuk timnas, pokoknya mainnya harus disiplin, harus siap berkorban di atas lapangan, dan juga harus mengikuti arahan dia. Dan yang kedua, harus punya teknik permainan yang benar. Cuman memang untuk sampai ke level dari Arab Saudi dan Jepang masih butuh waktu. Pembinaannya harus lebih baik lagi. Dan juga pengelolaan kompetisi harus lebih baik lagi, mau nggak mau. Tapi sekarang kompetisi kita saja belum jalan lagi kan? Nggak tahu juga nih kapan akan jalan. Ya kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa. Saya tidak mengatakan bahwa Jerman bermain buruk. Jerman bermain baik. Bahkan mereka mendominasi kan jalannya pertandingan seperti yang tadi saya katakan. Ball possession mereka juga kalau nggak salah di atas 60%. Bahkan sempat sampai 70%. Tapi kan harus juga bisa create chances. Harus juga bisa menciptakan banyak peluang. Di babak kedua itu peluang Jerman itu yang saya hitung ya. Mungkin juga saya salah ya teman-teman. Hanya 5. Dari 5 itu hanya 4 on target. 4 itu yang di-save secara beruntun oleh penjaga gawang dari Jepang, Gonda. Dari Hoffman, kemudian dari Gnabry ya, 3 kali secara beruntun tuh. Yang terjadi kemelut berkali-kali di depan mulut gawangnya. Dan satu lagi dari Goretzka. Selain itu, mereka hanya mengotak-ngatik bola saja. Nggak bisa banyak create chances, artinya disiplin dari para pemain Jepang ini luar biasa. Dan juga para pemain Jepang ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, teman-teman. Itu juga sangat penting. Jadi juga tidak memberikan opsi bagi para pemain Jerman untuk bisa mencetak gol dari situasi bola mati. Dan saya melihat bahwa Jerman juga kehilangan sosok striker di lini depan. Memang Havertz dimainkan sebagai striker palsu, tapi peran dia lebih banyak adalah sebagai pengganggu, bukan sebagai pemain yang mencari ruang di pertahanan dari Jepang. Karena terbukti dia hanya bisa mendapatkan satu peluang yang ternyata itu offside. Ketika dia mencetak gol kan, memang jelas dia sudah berada dalam posisi offside. Tapi selain itu dia hanya warawiri. Nggak ada tuh peluang-peluang yang berbahaya dari dia. Karena memang dia tidak fokus untuk mencari ruang. Dia hanya coba untuk menjadi pengganggu untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Jepang yang berada di lini pertahanan. Dan sebetulnya Jepang sudah mencetak gol lebih dulu kan. Ketika ada umpan dari Kamada tuh kalau nggak salah ke Maeda. Tapi memang Maeda juga sudah offside. Kemudian Jerman yang menyerang balik. Dan Jerman mendapatkan beberapa peluang yang mayoritas itu memang dari luar kotak penalti karena mereka sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Jepang. Sebelum akhirnya Kimmich yang memberikan bola ke sektor sebelah kanan, di mana di sana ada David Raum, kalau nggak salah namanya, yang memang aktif menyerang sejak menit pertama. Ternyata free, tidak dijaga oleh pemain Jepang yang namanya itu Sakai ya. Sakai kan di posisi back sebelah kanan. Dan ternyata ada pelanggaran dari penjaga gawang Jepang, Gonda, yang bisa dieksekusi penalti tersebut oleh Gundogan dengan sangat sempurna. Setelah itu memang Jepang juga gak bisa menciptakan peluang
memang mereka fokus untuk bertahan. Sepertinya pelatih mereka nih, Moriyasu, memilih untuk bertahan dulu. Sedangkan Hansi Flick dari Jerman tetap memilih untuk menguasai jalannya pertandingan dan coba untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Tapi sangat disayangkan bahwa ketika para pemain Jerman mendekati lini pertahanan dari Jepang, mereka masih bermain dengan banyak gaya. Mereka masih ingin bermain cantik. Mereka tetap ingin mencetak gol dari dalam kotak penalti. Nah, itulah yang menyulitkan mereka untuk create banyak big chances. Nah, memasuki babak kedua, saya melihat ini ada perubahan taktik yang sangat signifikan dari pelatih Jepang, Moriyasu. Jika di babak pertama itu para pemain Jepang lebih banyak memberikan umpan-umpan silang, walaupun umpan-umpan silang itu nggak selalu tinggi, ada juga umpan-umpan silang datar, maka di babak kedua, saya melihat cara bermainnya adalah memberikan umpan-umpan terobosan. Saya siarankan pertandingan ini kemarin malam di SCTV dan saya jelaskan bahwa Jepang tuh sebenarnya sudah bagus juga dalam bertahan karena Jerman hanya mencetak gol dari penalti. Kemudian counternya juga sudah bisa mereka lakukan mendekati pertahanan Jerman, tapi final pass-nya ini yang selalu gagal. Karena bisa sering diblok atau juga diintercept oleh para pemain Jerman yang berada di salah satu sektor sayap, ya sektor flank, walaupun yang melakukan blocking itu kan adalah fullback mereka. Jadi harusnya nih Jepang mengubah gaya permainan mereka, dan ternyata betul loh itu yang terjadi. Karena di babak kedua seperti yang tadi saya katakan mereka lebih banyak mengandalkan umpan-umpan terobosan, jadi nggak lagi umpan-umpan silang. Dan juga pergantian pemain yang dilakukan oleh Moriyasu ya, sehingga dia mengubah formasinya dari 4-2-3-1 yang sama seperti Jerman menjadi 3-4-3. Karena dia memainkan dua pemain ofensif ya, Mitoma dan juga Asano ya. Asano menggantikan Maeda dan Mitoma menggantikan Nagatomo. Jadi Tomiyasu yang sebelumnya sudah masuk di awal babak kedua nih turun ke belakang sebagai salah satu center back di skema 3 center back. Kemudian ada 4 pemain di tengah dan 3 pemain di depan. Ada Ito, ada Asano, dan juga ada pemain yang tadi yang saya katakan tadi yang baru masuk, Mitoma ya, yang bermain di Brighton. Nah kemudian lebih pintarnya lagi Moriyasu karena dia melihat bahwa timnya sudah menyerang, sudah bisa menciptakan banyak peluang tapi sulit untuk bisa mengeksekusi peluang-peluang tersebut. Bahkan Sakai itu kan yang di depan gawang tuh miss, tendangannya melambung. Nah dia memainkan Minamino. Tampaknya dia menyimpan beberapa pemain ofensif di bangku cadangan dulu. Nah Minamino ini kan top skor ya dari Jepang pada saat babak kualifikasi ya, dan juga pemain yang punya pengalaman luar biasa lah. Bermain di Inggris juga kan bersama Liverpool sebelumnya. Dan sempat dipinjamkan kalau nggak salah ke Southampton. Nah ketika Minamino masuk, nah artinya Mitoma ini ke tengah, Endo ke belakang, ya kan karena yang ditarik itu adalah Sakai. Nah Minamino bersama Ito dan juga Asano. Nah Minamino ini kan kita tahu lebih cepat pergerakannya, maka itu Minamino terlibat dalam proses gol pertama dari Jepang. Ketika dia masuk ke dalam kotak penalti, dia dapat umpan terobosan, dia shooting, Neuer save, tapi ternyata tidak bisa save dengan sempurna. Dan bola rebound itu disambar oleh Ritsudoan, salah satu pemain pengganti juga yang masuk. Jadi memang cukup banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Jepang memainkan pemain-pemain yang ofensif. Dan Ritsudoan ini salah satu pemain Jepang yang value-nya cukup tinggi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah dia bermain di Jerman. Dan akhirnya setelah itu ya kita lihat bahwa Jepang lebih banyak mendapatkan peluang-peluang ya. Tapi saya ingat tuh sebelum golnya dari Ritsudoan, kan itu Jerman mendapatkan peluang ya, yang tadi saya jelaskan secara beruntun tuh. Itu bagus juga tuh Gonda bisa save ya, setelah sebelumnya dia melakukan kesalahan di babak pertama sampai Jerman tuh dapat penalti. 4 save secara beruntun, ini adalah key moment ya, momen kunci di pertandingan ini. Karena jika dia tidak save itu, mungkin Jerman kalau udah unggul 2-0 ya udah sulit lah di comeback kan, sudah menit ke 70 itu. Nah akhirnya kita lihat bahwa Jepang bisa mencetak the winning goal ketika ada pemain Jerman yang tampaknya tertidur itu, Schlotterbeck kan, salah satu center back mereka, saat Itakura memberikan long ball pass ya, free kick itu bagi Jepang, dan ternyata itu bisa diterima oleh Asano dan Asano bisa melakukan eksekusi yang sempurna. Asano berkali-kali sebetulnya kalah ya, duel dengan Rudiger banyak sekali bisa intercept atau juga bisa menutup ruang gerak dia, sampai Rudiger tuh sprint seperti apa tuh, ya kan, dimana dia juga coba untuk cywar lah dengan Asano, tapi dalam situasi gol Jepang kedua memang Rudiger gak ada, dan tadi yang saya katakan Schlotterbeck ini lambat bergerak sehingga Asano bisa mencetak the winning goal. Dan setelah itu Jerman memang menguasai jalannya pertandingan, ball possession luar biasa, tapi juga hanya 1 peluang dari Goretzka. Dan kalau saya melihat para pemain Jerman ini banyak gaya di atas lapangan, selain mereka lebih banyak menguasai bola, coba untuk bermain dengan teknik yang sangat tinggi,
coba untuk bermain cantik, coba untuk menciptakan banyak peluang dari dalam kotak penalti, dan tampaknya juga dari awal mereka lebih mementingkan melakukan propaganda daripada fokus main bola. Ngapain tuh mereka semua tutup mulut begini? Kan aturannya sudah jelas dari FIFA bahwa tidak boleh ada pemain yang memakai ban kapten pelangi. Inggris ikutin kok, menang Inggris kan, lawan Iran, dibantai kan Iran. Banyak yang mengatakan karena penjaga gawang utama Iran itu ditarik. Enggak juga kok, Inggris sudah mendominasi. Masa karena satu pemain diganti langsung tim itu kalah? Enggak. Dan Inggris mengikuti aturan dari FIFA. Kenapa Jerman melakukan protes? Itu kan bentuk protes. Padahal aturannya kan sudah jelas, tidak boleh memakai ban kapten pelangi atau juga mempromosikan hal-hal semacam itu. Tapi mereka coba melakukan propaganda. Padahal mereka seharusnya fokus. Ini pertandingan pertama di Piala Dunia loh. Jangan aneh-aneh lah. Ya, tapi paling tidak para pemain Jepang fokus dalam permainan mereka. Jepang ini adalah tim yang modis, teman-teman. Ya kan, kita lihat warna rambut para pemain mereka. Ada yang warna apa, ada yang warna apa. Warnanya berbeda-beda. Tapi mereka fokus main bola. Gak ada hal-hal yang aneh mereka lakukan. Mereka disiplin. Gitu dong main bola. Fokus main bola, jangan aneh-aneh ya. Ini Piala Dunia. Jadi kita tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Piala Dunia yang saya lagi tunggu. Hari ini adalah 2 pertandingan, teman-teman. Portugal lawan Ghana, saya ingin melihat Cristiano Ronaldo, dan Brazil di pertandingan dini hari nanti ketika Neymar, Vinicius Junior, dan juga Anthony kemungkinan besar yang akan mengisi lini depan dari Brazil. Ada juga Casemiro. Kita tunggu 2 pertandingan ini, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.